Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Fazar Aulia dengan NIM A1F119025. Saya dari ruang R001 semester 3, program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan video yang dimana merangkum materi dari pertemuan 9 sampai 15. Mata kuliah Perkenalan Sains untuk Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Henda Kasmiati MPD. Langsung saja yuk ke isi dari materinya. Materi pada pertemuan 9 dan 10 mengenai sains tentang mengenal alam, ilmu bumi, ilmu fisika, dan astronomi. Kita mulai dari ilmu bumi. Yang pertama ada kilat dan petir. Kilat dan petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, dan beberapa saat kemudian muncul suara menggelegar yang disebut guru. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, sudah dipastikan kehidupan di bumi tidaklah sempurna. Pelangi merupakan gejala optik dan meteorologi yang berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit. Di langit, pelangi tampak sebagai busur yang ujungnya mengarah pada horizon pada saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat pada air terjun yang deras. Pelangi merupakan busur setrum yang berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan matahari oleh butir-butir air. Hujan merupakan salah satu siklus hidrologi yang berupa suatu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, dan berlangsung terus-menerus. Banjir merupakan suatu gejala alam yang dimana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi tergenang oleh air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air yang cukup besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir bisa disebabkan oleh banyak hal. Contohnya seperti hujan yang deras secara terus-menerus dan luapan dari danau, sungai, dan lautan. Bunyi merupakan suatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu cahaya ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut. Planet adalah benda astronomi yang mengorbitkan sebuah bintang atau sisi bintang yang cukup besar yang memiliki gravitasi sendiri. Tidak cukup besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan membersihkan orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi. Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terkait gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengelilingi secara langsung ataupun tidak langsung. Gerhana adalah sebuah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda ruang angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah lain umumnya terjadi pada gerhana matahari, ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Pada materi 11, 12, dan 13 yaitu tentang
Perkenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dalam kehidupan sehari-hari atau gejala alam, karena mulai dari sandang, pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan instruksi bangunan melibatkan ilmu kimia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua kita rasakan, kita cicipin, kita cium, itu semua termasuk kimia. Adapun bahan kimia yang ada di sekitar rumah, sekolah, lingkungan, yaitu ada air, gula, garam, kapur, sabun, cuka, dan juga baterai. Bahan kimia yang terdapat pada makanan yaitu pengawet. Pengawet merupakan salah satu bahan kimia yang dimasukkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, kosmetik, serta obat-obatan untuk mencegah atau menghambat proses fermentasi atau penguraian terhadap makanan supaya makanan tersebut tidak mudah rusak atau busuk. Penyedap rasa merupakan suatu bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu sehingga makanan dapat terasa manis, asin, asam, dan sebagainya. Umumnya penyedap rasa diberikan pada makanan yang kurang memiliki rasa. Bahan pewarna merupakan bahan alami atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan pewarna ke dalam makanan bertujuan untuk mendapatkan warna yang menarik. Warna menarik bisa membuat makanan lebih mengundang selera. Adapun dampak yang timbul pada manusia akibat bahan kimia ini akan terasa setelah bertahun-tahun mengendap di dalam tubuh. Apabila bahan kimia ini dikonsumsi dengan waktu yang panjang, berbagai organ vital kita akan terkena dampak buruk dari makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya ini. Biasa yang terkena dampak buruk dari bahan kimia ini yaitu organ hati dan organ ginjal. Tetapi jantung juga tak kalah buruknya jika terkena dampak bahan kimia ini. Penyakit kanker juga berperan besar dalam daftar penyakit yang juga sering disebabkan oleh makanan yang mengandung bahan kimia. Oleh karena itu, kita harus waspada saat kita memilih makanan saji. Materi pertemuan 14 dan 15. Materi dan perubahannya. Materi di alam ini selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena perubahan masanya, perubahan volumenya, perubahan wujudnya, atau perubahan menjadi materi lain. Sesungguhnya perubahan materi melibatkan perubahan sifat dari materi itu sendiri. Perubahan sifat ini ada yang hanya melibatkan perubahan sifat fisikanya dan perubahan sifat kimianya. Zat fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Tidak mengubah zat asalnya, hanya terjadi perubahan wujud, bentuk, atau ukuran. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan zat yang disebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume atau bentuk yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Molekul gas terdiri dari 2 atom atau lebih, misalnya gas CO2. Satu materi yang sangat mengesankan dari materi yang berwujud gas adalah kompleksitas atau kemampuan pemampatannya tinggi, karena sifat ini tidak dimiliki oleh materi lain. Satu materi yang sangat mengesankan dari materi yang berwujud gas adalah kompleksitas atau kemampuan pemampatannya tinggi, karena sifat ini tidak dimiliki oleh materi lain. Zat cair ialah zat yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Pada cairan, gaya interaksi di antara molekulnya cukup kuat untuk mempertahankan pelepasan dari kerumunannya, tetapi tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan kepadatan. Zat padat ialah zat benda yang memiliki
bentuk dan volume yang tetap. Partikel-partikel penyusunnya tersusun rapat atau berdekatan satu sama lain. Pada zat padat memiliki gaya tarik-menarik sangat kuat dan tidak bisa bergerak bebas. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat telarut. Zat dalam larutan yang berada dalam jumlah terberat kedudukannya sebagai pelarut, sedangkan zat lainnya sebagai telarut. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat telarut untuk dapat larut dalam jumlah pelarut dalam suhu tertentu. Kelarutan suatu senyawa tergantung pada sifat fisika dan kimia, zat terlarut dan pelarut, dan juga tergantung pada faktor temperatur. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.